EDC 2025. Yes, EDC singkatan dari Everyday Carry. Jadi apa aja yang gue bawa di tahun 2025. Dan tahun 2025 ini tuh bisa dibilang gue meminimalisir ya apa aja yang gue bawa. Dari sebelumnya gue bawa tas ini ya, Bellroy Venture Sling 6 liter, yang mana setelah 1 tahun lebih dikit lah gue pakai, ini udah mulai kelihatan jeleknya. Nggak tahu deh, gue berasa kayak beberapa banyak yang lepas sih, kayak logonya udah mulai lepas. Terus zippernya juga mulai kelihatan agak berumur gitu ya. Sayangnya itu sih, padahal tas ini kan harganya lumayan ya. Tapi memang secara penggunaan menurut gue experience-nya oke banget. Tas ini gue highly recommend kalau kalian nyari ultimate sling bag yang muat banyak banget dan masih enak dipakainya. Ya ini mesti jadi pilihan terbaik, cuma memang masalah pemakaiannya aja, mesti disayang-sayang kali ya gitu ya. Dan juga makanya tahun ini gue mencoba tas baru yang mana ukurannya lebih kecil, karena tadi sesuai konsepnya gue pengen lebih minimalis ya di tahun 2025 ini. Dan ada ini dia, tadam, tas baru sling bag EDC gue di tahun 2025. Ini juga sebenarnya masih dari Bellroy. Namanya adalah Venture Ready Sling 2,5 liter. Yes, jadi dari segi kapasitas ini setengahnya doang dari yang tadi. Cuma menurut gua ini pas banget, kayak perfect banget buat kebutuhan gua. Dan gua rasa mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian. Oke, sebelum gua mulai share ke kalian isinya apa, memang gua mesti share dulu. Banyak dari kalian yang komen kalau kita bahas EDC ya, pada ya senang semua. Tapi di sisi lain juga gua harus acknowledge pada suka komen soal brand lokal. Yes, gua tahu brand lokal banyak banget juga yang bagus-bagus. Dan gua juga sempet cari-cari ya, kemarin sempet ada banyak komen di video travel sling kita yang terakhir. Cuma sayangnya memang pas gua nyari, itu tuh entah kenapa brand lokal ada aja yang udah habis lah. Bag-bag yang bagus udah sold out, ada yang pre-order, ada yang ya intinya kayak challenging gitu buat dicari ya. Jadi gue cuma pengen ngomong, bukannya gue ngeremehin brand lokal, tapi gue juga pengennya itu gampang, accessible kayak gitu. Dan kalau ada brand lokal mungkin yang kalian pengen gue cobain tasnya, gue dengan senang hati akan support brand lokal ya. Local pride juga seneng gitu kan kalau ada. Jadi boleh dicek aja atau bisa DM ke gue kalau kalian pengen ngirimin atau brand lokal pengen ngirimin slingnya buat gue cobain. Sip, langsung aja kita mulai pembahasan dari isi tasnya. Oke, jadi tasnya sendiri ini kecil banget sih bisa dibilang ya. Tadi kapasitasnya 2,5 liter dan ini terbagi jadi 3 kompartemen utama. Jadi di depan ada satu nih ya, yang mana ini juga dia punya zipper kayaknya waterproof, ada kayak sealernya kayak gitu. Yang kompartemen utama ini juga sama ya, model zipnya sama, cuma dia yang menarik adalah ini zipnya jadi sama kayak si Sling Venture yang mana bisa dibuka dari kiri atau dari kanan. Jadi fleksibel, jadi kalian bisa buka dari sisi mana aja. Itu yang gua suka banget dari tas Bellroy yang mana nggak dimilikin sama tas-tas sling lainnya. Nah, satu yang gua waktu kemarin share si Venture gua lupa bahas adalah ini nih. Ini namanya ternyata adalah Hero Clip ya. Jadi ini karabiner yang bisa kalian angkat kayak gini dan ini bisa dipakai buat taruh tas di atas meja. Dia tetap seimbang, bisa dibilang. Coba ya. Jadi ini salah satu fungsinya itu, dan bisa juga dipakai ya sebagai kalau kalian mau kaitin belanjaan. Kalau gue suka kaitin belanjaan di stroller anak gue, ya ini bisa dipakai buat ngaitin ke sana lah istilahnya kayak gitu. Jadi gue taruh aja nih di samping. Nah, sekarang kita baru masuk ke menu utama di kompartemennya. Kita mulai dari yang bagian depan. Kalau kita lihat di depan, nah dia ada 2 buah kantong yang udah ada dividernya langsung. Ya, jadi ada separatornya langsung. Yang mana ini sekarang kayak gue bilang, gue meminimalisir ya bawaan gue. Dari sebelumnya gue tuh bawa power bank ya, itu ada tasnya, ada tempat buat kabelnya. Sekarang gue bikin jadi cuma power banknya doang. Ya, ini power bank MagSafe. Gue itu ada 2. Yang pertama ini dia mau MaxQ Mag X1. Ini yang 10.000 mAh dan kalian bisa lihat bentuknya super duper slim ya. Ini dia bisa wireless charging di bagian belakang, dan materialnya ini juga yang gue suka banget. Dia pakai kaca di bagian belakang dan ini metal ya, kayak aluminium di bagian depan, jadi dingin-dingin gitu ya. Asik. Dan dia juga ada port USB Type-C-nya. Ini buat, biasanya tuh gue sampai sekarang masih prefer ngecas pakai kabel karena lebih cepet. Cuma gue baru menemukan bahwa kalau kita ngecas pakai kabel dan kita tempel si MagSafe-nya, itu dia ngecasnya cuma kayak 12 watt apa 15 watt gitu. Jadi casnya nggak fast charging. Nah, powerbank ini sendiri bisa 20 watt kalau nggak salah ya.
Makanya gue ngerasa entah kenapa power banknya tetap panas gitu kalau kita pakai kabel. Walaupun biasa memang wireless charging itu bikin panas juga sih. Nah di sini ada lampu kapasitasnya ya. Jadi ada icon juga warna merah, bukan icon sih, indikator warna merah kalau menandakan dia wireless charging. Kalau hijau dia cable charging. Nah itu yang gue ngerasa ketika gue tempel dia jadi merah, menandakan dia wireless charging. Jadi gue agak bingung aja sih gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang pengalaman, komen di bawah. Nah, gue juga sebenarnya baru aja beli satu power bank lagi. Ini dia dari Anker ya, Anker MagGo Ultra Slim Magnetic Power Bank. Ini juga kapasitasnya sama 10.000 mAh dan ini udah kompatibel Qi 2. Qi 2 ini kompatibel sama 15 watt charging, jadi wirelessnya lebih cepat. Tapi baik lagi, gue sendiri nggak suka charging wireless, jadi gue suka pakai kabel. Dan ternyata sama guys, ketika dipakein kabel juga, powerbank ini jadinya nggak full speed. Nah, kalau powerbank ini tuh bisa sampai 30 watt sekali cas. Tuh, 30 watt ya, USB-C charging. Cuma sayangnya ketika dipakein kabel, dia malah turun ya, jadi 15 watt juga. Jadi kayak tabrakan gitu sih magnetnya sama si USB-C-nya. Jadi akhirnya ya gua kayak ya udahlah mau gimana ya, mungkin ada kalian yang bisa ada solusi bisa di komen di bawah. Nah akhirnya gue punya dua power bank nih. Gue pikir ya nggak apa-apa lah buat gue kalau yang satu habis gue cas, gue bisa pakai yang cadangannya kayak gitu. Jadi ini dua power bank pilihan gue. Cuma menurut gue walaupun yang Anker ya secara brand reputasi lebih jelas ya, tapi Momex menurut gue secara build quality lebih premium. Cuma memang bentuknya juga si Anker sedikit lebih lebar. Tapi dua-duanya masih muat sih di tas ini. Gitu ya, kalau mau dipakai enak banget sih. Jadi powerbank sekarang 10.000 buat sehari-hari. Ini rekomendasi gue yang gue pakai gitu. Oke, tadi gue bilang ya, gue juga suka pakai kabel aja satu, dan ini adalah dapat klip ya buat kunci-kuncian sebenarnya, tapi gue pakai ini buat kabel, dan ini kabel dari Hagibis. Ini kabel yang dulu pernah gue bahas di aksesoris iPhone. Jadi ini kabel yang slim banget, pendek, cuma sekitar 20 cm ya. Dan ini bisa USB 4 ya, jadi bisa 40 gigabit per second, dan chargernya pun bisa kalau ngecas sampai 240 watt. Gue udah pakai ini cukup lama kabelnya ya, dan ini lucu bentuknya kaku, jadi enak kalau buat dipakai ngecas, dia stay kayak gini dan flat juga. Dan ini tuh dia ada aksesoris tambahannya sekarang. Kemarin ketika gue beli kabelnya belum ada, jadi dia ngejual semacam kayak untuk nyimpennya gitu loh ya, jadi kalian tinggal masukin aja ke dalam sini gitu. Dan ini juga dia ada gantungan kuncinya, jadi bisa dikaitin di tempat yang ya kalian mau aja sih gitu. Dan pas kebetulan gue butuh, jadi gue pikir ya why not gue pakai ini aja deh buat jadi gantungan kunci gitu. Kita lihat ke sampingnya. Nah sampingnya ini sekarang gue cuma bawa kunci mobil ya, kunci mobil BYD gua. Terus ada tracker, ini dari D-Neck. Nah ini brand lokal kayaknya ya, dari brand lokal yang ini adalah kompatibel sama Find My network si Apple. Jadi kalian bisa tracking si tas ini kalau gua sekalian pakai buat si kuncinya juga, misalnya kunci mobil gua lagi di mana gua tahu. Dan ini ada sebuah NFC tag, ini tuh buat charger mobil, charger listrik ya, yang ABB. Jadi charger mobil listrik gue mesti di-tap pakai ini biar bisa dicas, bisa aktif chargernya gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai charger gue yang ada di rumah. Oke, itu kunci. Nah, jadi bagian sebelumnya gue ada bawa kunci yang banyak ya, kunci, terus ada center, ada segala macam NFC tag. Nah, sekarang gue udah nggak bawa lagi karena gue bisa pakai HP buat ngebuka pintu. Nanti itu gue bahas di video yang lain ya, karena gue masih pengen matengin konsep smart home gue pakai iPhone, pakai HomeKit. Jadi make sure kalian subscribe, like, dan hidupin notifikasi biar nggak ketinggalan. Lanjut ke bagian tengah. Nah, kompartemen utama ini juga gue meminimalisir banget. Kalau kalian bisa lihat ya, sekarang bawaan gue tuh simple, sesimpel-simpelnya. Pertama HP ya. HP memang gue bawa dua. Satu Samsung Android ya, Z Fold 6 dengan case yang ini nanti gue taruh aja linknya di bawah ya. Case China yang kayak cuma luaran, terus ada MagSafe-nya. Jadi gue suka pakai MagSafe kan, dan ini bisa jadi stand juga. Dan ada iPhone. Nah, gue masih pakai iPhone 15 Pro Max ya, dan belum ganti karena memang ya masih ilegal. Dan gue rasa pun so far gue pakai 15 Pro Max masih
oke banget ya. Gue ngerasa nggak perlu ganti dan gue nggak FOMO juga untuk ganti cuma karena ada kamera kontrolnya. Cuma so far ya gue rasa iPhone 16 mungkin gue akan nunggu resmi dulu aja ya. Semoga persoalannya selesai. 16 sendiri yang patut ditunggu update-nya adalah si mikrofonnya, karena mikrofonnya buat konten kreator kayaknya bagus banget sih so far dari yang gue lihat ya. Cuma dari segi kamera ya nggak terlalu banyak improvement selain si kamera kontrolnya yang ada di sampingnya. Oke, itu tadi daily driver gue, iPhone dan Samsung. Kalau ngomongin daily driver sendiri tahun ini tuh gue nggak terlalu banyak gonta-ganti HP sih ya. Gue sempat pakai Vivo X Fold 3 Pro. Ya, habis itu gue pas keluar Z Fold gue balik lagi ke Z Fold. Sisanya gue cuma buat testing review-review seminggu-seminggu kayak gitu. Lanjut, nah di bagian dalam, nah ini untuk kompartemen belakang ini tuh tempat buat HP tadi ya. Jadi kalau kalian masukin HP, pas banget dan dia juga ada bahan-bahan kayak kain alus-alusnya. Jadi kalau kalian taruh layar itu juga kayak jadi lapnya lah bisa dibilang kayak gitu, jadi bersih. Terus di bagian tengahnya nih yang kompartemen utama lumayan lebar. Ini gue pakai buat taruh dompet. Ya dompet gue masih sama ya, Bellroy yang Slim Folio kalau nggak salah namanya. Terus permen anti col. Ini kalau kalian yang lagi batuk-batuk, high recommend. Cuma nggak tahu ini gue dikasih sama orang waktu itu dan ternyata aslinya dari Australia. Gue cari di Shopee ada sih. Habis itu ada AirPods. Nah ini gue pakai AirPods 4 ANC sebagai daily driver gue sekarang ya. Gue meninggalkan AirPods Pro 2 gue di kantor. Jadi kalau gue perlu meeting segala macam mungkin gue masih pakai itu. Tapi overall sehari-hari gue lebih suka pakai yang ini karena AirPods Pro 2 itu di kuping gue masih sakit ya, yang ada silikonnya. Kalau memang secara kualitas suara harus gue bilang ya AirPods Pro masih sedikit lebih bagus, noise cancelling sedikit lebih kedap. Tapi buat day to day use menurut gue ini udah oke banget ya. Dan cocok di kuping gue terutama, nggak sakit kalau gue pakai ini lama-lama. Ini case-nya dari ESR. Ini case yang sama sih sebenarnya dari yang gue pakai di AirPods Pro 2 gue lupa namanya apa, tapi nanti gue taruh aja sama linknya juga nanti gue taruh. Dan case ini dia tuh ada MagSafe-nya. Ya jadi AirPods 4 kan sekarang nggak ada MagSafe. MagSafe-nya dipindah ke casing-nya lah bisa dibilang, biar dia tetap bisa wireless charging. Kayak gitu. Dan AirPods 4 ANC sendiri menurut gue juga better beli yang ANC aja karena selain ada active noise cancelling, dia juga bisa wireless charging dan dia juga ada speakernya. Ya, jadi di bagian bawah kalau kalian kehilangan si TWS-nya kalian bisa cari pakai Find My-nya si iPhone ya, Find My-nya Apple gitu. Sip, itu tadi untuk si AirPods 4-nya. Dan di dalam gue masih ada ini kacamata sunglass yang bisa dilipat ya, Ray-Ban punya, ini kado dari istri gue. Buat gue kalau lagi sehari-hari pakai ini aja, ringkes ya, dan ya bisa dilipat kecil, nggak makan tempat. Cuma kalau kalian mau pakai kacamata juga sebenarnya dia ada sleeve khusus nih kayaknya di depan ya buat taruh kacamata. Kurang lebih ya pas banget dan ini juga pakai jaring jadi bisa expand untuk si posisinya gitu. Ini menurut gue makanya bener-bener perfect banget sih secara pengaturan slot ya. Itu yang gue suka sih dari Bellroy ya. Intention to detailnya tuh bener-bener nice. Dan satu lagi yang gue paling suka dari tas ini yang nggak ada di tas Venture Sling gue yang gue selalu idam-idamkan adalah kantong belakang. Ya gue mention ini juga di video Travel Sling kemarin. Dia ada kantong hidden lah, kita bisa bilang kantong yang nempel di badan kita biar aman gitu kan. Ini kantongnya gue taruh buat kalau ada duit gitu kan, atau ada voucher-voucher nih. Ada voucher Kokuwo kemarin, hampers dari brand smartphone yang kuning-kuning, thank you. Belum dipakai tapi ada kartu. Kemarin gue naik kereta ya, MRT sama LRT bisa pakai kartu ini. Terus ya ada duit goceng buat kalian. Ya paling itu kantong belakang kalau kalian travel ya bisa dipakai buat taruh paspor, taruh barang-barang penting ya, taruh duit juga terutama tadi ya bisa diselipin di sini, dan slotnya juga cukup lebar sih buat ditaruh hal-hal yang penting tadi. Oke, cuma memang kalau gue bisa bilang kelemahan utama waktu gue pakai tas ini adalah pertama bahannya ini sama ya. Jadi kalau nggak salah namanya adalah Baida Ripstop. Jadi bahannya sama kayak yang ada di Venture Sling tadi. Yang mana sebenarnya waktu dipegang tuh enak. Cuma kayaknya dalam penggunaan jangka panjang kemungkinan akan kehilangan kayak kakunya. Ini tuh kaku kayak agak keras gitu. Berasa premium sih sebenarnya. Cuma dipakai lama-lama mungkin agak akan loose ya kekakuannya tadi dan bikin kelihatannya jadi ya kayak gini gitu. Jadi kayak agak berantakan gitu ya. Ya tergantung ke pemakaian juga sih harusnya. Nah kekurangan yang kedua yang gua nggak suka adalah di bagian strapnya. Yang mana strapnya ini tuh kecil banget.
Kayak cuma mungkin ini lebar sekitar 25 mm, 2,5 cm atau 3 cm. Jadi ketika dipakai di badan ya emang mini sih ya. Mungkin lebih cocok buat cewek. Tapi gue sendiri ngerasa ya fine-fine aja sih dipakai, masih oke. Cuma ya berasa kayak penurunan jauh dibanding sebelumnya. Strapnya Venture Sling yang tebel gitu. Tebel dan ini strapnya sih enak banget di badan rasanya gitu. Strapnya sendiri ini menggunakan sistem magnetik ya di bagian ujungnya ini ya. Jadi ada logo Beroy-nya, terus bisa dibuka gitu. Jadi buat pakai lebih gampangnya dan ya so far oke-oke aja sih. Dia nggak ada teknologi compression kayak yang ada di Venture Sling, cuma menurut gua nggak masalah karena emang tasnya juga udah kecil banget. Ya, itu tadi sih untuk tasnya sendiri ya. Tadi Bellroy Venture Ready Sling. Cuma gue juga pengen mention sedikit soal tas ini. Walaupun tas ini kecil ya, gue sempet coba masukin kayak kamera ya ke dalam tas ini kan. Karena gue kan ya perlu kamera kadang buat sehari-hari. Dan ternyata masih muat loh. Contohnya ini ya, Fujifilm X106. Ya, gue pernah coba dan ini pas banget juga dimasukin ke dalam sini. Ya, walaupun ya agak tight tapi masih aman ya. Dan gue juga sempet pakai ini buat jadi tas si DJI Pocket karena gue ya kalau video-video travel pakainya kan si DJI Pocket ini ya. Nah, gue tinggal selipin aja, ini bener-bener tight sih, memang pas banget juga. Dan gue bisa masukin tripod. Ini tripodnya gue lupa mereknya apa, cuma ini kalau nggak salah tripodnya DJI Osmo Action. Yes. Jadi ini pernah dijual sepaket dan tripodnya sih lucunya bisa ditarik gitu kan, walaupun agak mini. Mungkin sekarang udah ada kali ya alternatif lain, cuma waktu itu gue ngerasa ini tripod yang paling sedikit makan tempat tapi bisa ngasih ya eye level gitu, karena dia bisa tinggi segini terus tinggal ditaruh aja si Osmo Pocketnya di atasnya. Itu juga bisa diselipin di sini dan ya asik-asik kayak pas, tight banget, masih bisa. HP gue taruh di kantong, di bagian belakang ini gue taruh dompet gue ya, sama AirPods di sini dan permen gitu. Kacamata gue nggak usah bawa lah gitu kan misalnya. HP gue taruh di dalam tas, depan masih bisa buat taruh power bank sama kunci gitu. Dan ini masih ada sisa space sedikit sih, masih bisa diselip-selipin apa sebenarnya kalau kalian pengen. Jadi ya itu tadi edisi minimal ya di tahun 2025. Intinya ya nanti kalau kalian pengen cek semua link produknya gue akan taruh ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi itu saja video pertama kita di tahun 2025 ini. I wish you guys happy new year ya. Semoga tahun ini makin seru dan ya gue harap juga Best-Indotech bisa ngasih konten-konten, bisa menyajikan konten-konten teknologi yang seru-seru lagi. Dan jangan lupa juga kalian bisa komen di bawah kalian pengen lihat apa sih di Best-Indotech tahun 2025 ini. Jangan lupa ya dikasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best-Indotech. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao.